Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pengajian, monggo sareng-sareng barokah Fatihah kepada Ananda Farel Aprianu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberi sehat walafiat oleh Allah. Barokai majelis, barokai sholawat, barokai ulama, barokai bulan Rajab. Ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kepada Ananda Leni Rahmania yang malam hari ini diakikoi oleh orang tuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan putri yang solehah, yang insya Allah dibanggakan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kiram, para asatidzah, kepada sesepuh Kampung Waharto Gang 5, wa akhusu bidzikri, kepada Al-Ustadz Sudirman hafizahullah wa ra'ah, kepada Abah Rahimah, semua remas atau remus Musholla Baitun Nur, semua perangkat desa, Babinsa, dan semua jajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita kesehatan, dan insya Allah kelak mendapat syafaat berkat sholawat yang kita selenggarakan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita dikumpulkan di bulan yang penuh barokah, bulan Rajab. Bulan di mana ketika masuk bulan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dengan doa yang kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Nabi tidak akan meminta barokah kecuali Nabi tahu bulan ini adalah bulan penuh barokah. Nabi tak kira minta ke Allah berkat kecuali Nabi oning bulan Rajab bulan penuh barokah. Makanya ngereng muliakan bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah, memperbanyak puasa, memperbanyak istighfar. Kalau mungkin puasa bukan kelas kita, benih kelas sakaula ben sambian ahli puasa kan engki. Beda ahli puasa dia? Tak ada. Mun mata ada berkatan beda.
Ahli puasa mungkin bukan golongan kita, tapi minimal kita ahli istighfar. Istighfar amalan yang mudah tapi pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab mulai tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 30, yang di situ ada kejadian tanggal 27 Rajab yang kita kenal dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Ayo isi semuanya ini dengan memperbanyak istighfar. Sebab manusia tentunya memiliki kesalahan, tentunya memiliki dosa, dan tidak mungkin dihapus dosa seseorang kecuali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manar mantar istighfar kaula ben sampean etarema ben Allah. Paki abua pengampunan dari Allah, bisa ngosot dosa kaula ben sampean sateja. Amin ya rabbal alamin. Kaula ni bingung. Soro bahasa Jawa tak bisa. Madura kabeh nika. Sedaya niku medunten napa Jawi? Malarat mun coba nih Pak. Bahasa Jawa kalau melarat tikel campur begini, mantak paham ki, dia tanya kasih paham ki. Mudah-mudahan mendapatkan barokahnya Rajab, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad ada satu kisah, yaitu kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, seorang nabi yang bernama Nabi Uzair. Dalam Al-Quran roh sebut teki caretana Nabi Uzair. Nabi Uzair ruah nabi yang tidak termasuk 25 nabi. Tapi nabi bukan terus mengatakan oh bukan itu tak temu kian. Jangan. 25 nabi dan rasul yang kita wajib imani itu karena disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, seperti Serah, Nabi Uzair berada dalam Al-Quran. Cobung Nabi Syam'un, tak tahu sampean, Bani Samson, Syam'un. Nabi Syam'un ini kita baca hadirin setiap malam Jumat. Ceritanya kita baca, cuman Allah tidak mengucapkan nama Syam'un di kalimat tersebut. Kapan Ustaz? Pas baca Yasin. Idh arsalna ilaihimuth naini fakadzabuhuma fa'arzalna bithalithin. Ketika kami utus dua utusan, fakadzabuhuma, kaum Antokiyah, kaum yang dikirim saat itu, fakadzabuhuma, mendustakan dua nabi tadi itu, fa'azzazna bitsalitsin, kami kirim yang ketiga. Lah nabi senomor telok ruanya mana? Syam'un. Paham? Pola sampai nanti anak nyamai Syam'un tak masalah kan ini. Lah ada juga Nabi Syam'un, ada juga nabi yang kita mungkin belum pernah mendengar, Nabi Daniel. Pernah mireng? Pernah ngeding? Kada, tidak tahu ngaji ngeding apa. Ada juga namanya Nabi Sirjis. Pernah dengar? Tidak tahu, makanya ngaji, orang ngaji rokok. Lah 4 nabi ini dan banyak lagi nabi-nabi yang lain, bahkan dikatakan Luqmanul Hakim, ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan itu orang ahli hikmah, ada yang mengatakan itu rasul. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Bahkan ada yang mengatakan Ashabul Kahfi 7-7-nya nabi. Berapa jumlahnya nabi, Beb? Banyak. Banyak sampean bisa kami tak apal. Kan iki? Apal tak apal? Apal mun sampean iki. Tidak hafal. Kalau saya maaf, saya apal 1000 Pak. Ongguan Beb, wah lecek ongguan sampean. Habib hafal 1000 nama Nabi. Masa Beb? Iya, dalam riwayat
ada nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Dalam kitab Jala'ul Afham, ulama mengatakan jumlahnya nabi itu 124.000 nabi. Lah 1000 dari 124.000 asmana namanya Adam. Kabeh saya buranya mana Adam, Adam terus sampai 1000. Nah, kan makanya Habib hafal 1000 Allahumma shalli ala Muhammad. Lah jadi 1000 itu namanya Adam. Lah terus Nabi Adam yang makan buah khuldi itu Adam yang terakhir, yang dengannya menurunkan Qabil dan Habil, yang dengannya menjadi orang tua semua umat manusia. Ale tahu bilana goongguon namanya balai. Lah ini yang akan kita angkat kisahnya adalah Nabi Uzair alaihi salam, yang hampir mirip kisahnya dengan Ashabul Kahfi. Nabi Uzair alaihi salam saat itu tengah-tengah berada di kebunnya. Beliau melihat tanaman yang ditanami oleh beliau. Beliau melihat bagaimana indahnya kebun. Beliau melihat himarnya, tunggangannya. Mun mangken himar nika sepeda motor buat untuk transportasi dari sana ke sini. Kemudian Nabi Uzair tiba-tiba duduk termenung dan mengatakan begini, ya Allah, bagaimana keadaan kelak di hari kiamat ketika Allah membangkitkan tulang belulang yang hancur. Boromma pagi nih Allah Ta'ala mapolong daging tolang kolek abeli seperti semula dalam mengatakan kun tetiaban, jadilah, fayakunu maka menjadi. Lah gara-gara memikirkan seperti itu, gara-gara kepikiran ketika fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'atha. Dalam Al-Quran disebutkan maka Allah tidurkan Nabi Uzair berapa tahun? 100 tahun. Berapa tahun? 100 tahun. Moncanteng mangken tak tedung koma. Tahukah koma? Koma ini ya hidup tidak hidup, mati pun tidak. Beremah ki koma pun. Beremah koma. Lah Nabi Uzair itu ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Lah ketika 100 tahun dibangkitkan oleh Allah, sudah hilang semuanya. Himar lah tak ada, kebun sudah habis, semua orang-orang yang ada di sekitarnya sudah berganti semuanya. Saat itu Allah bangkitkan, maka Allah katakan, ya Uzair, coba kau lihat kebunmu sudah enggak ada lagi. Coba kau lihat himarmu sudah lenyap. Allah menghidupkan Nabi Uzair. Pace keben Allah Nabi Uzair kaento agar menjawab yang tadi dipikirkan oleh Nabi Uzair, bagaimana menghidupkan orang yang sudah hancur. Gampang di sisi Allah. Lah setelah itu Nabi Uzair berangkat, hadirin, kemana? Ke rumahnya. Ditotok rumahnya, dibuka, ternyata ada orang tua sudah sepuh. Nabi Uzair mengatakan, kau ada apa di rumahku? Kata yang tua, loh kamu ini siapa? Ketok-ketok pintu ngamuk-ngamuk. Loh kamu ini ada apa di rumah saya? Kata yang tua, saya ini yang punya rumah sini. Kata Nabi Uzair, tidak, yang punya saya. Kamu ini siapa? Kata yang tua, saya namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Uzair. Jadi keturunan Nabi Uzair yang sudah ketujuh. Lampun andi anak petong toronan. Maka Uzair mengatakan, kalau begitu akulah Uzair, saya ini Uzair. Kata orang tua, gak percaya aku. Mana buktinya kau Uzair? Uzair itu ada tanda kenabian di balik punggungnya. Maka Nabi Uzair membukanya, ternyata ada tanda tersebut. Orang tua tersebut ternyata cicitnya. Apa mun anan kompoy apanya mana? Cicit-cicit. Paling boboro. Begitu. Jadi cucu, cicit, bebena boleh apa? Cuit, bebena boleh?
cicit-cicit lah. Yang paling terakhir keturunan yang ketujuh itu adalah keturunan daripada Nabi Uzair alaihi salam. Monggo sarang-sarang kita sambut beliau Kiai Mas Turi. Ambilkan kursi lagi, kasihkan Kiai di sini. Tidak enak. Langkung boleh di atas. Seorang. Aduh, sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Lanjut lagi, lanjut. Nah, ketika cucu tadi tahu bahwasanya yang datang tadi adalah Nabi Uzair alaihi salam, maka Allah menjadikan hikmah di dalam kisah ini bahwasanya sangat mudah bagi Allah menghidupkan tulang belulang yang hancur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita bersama orang-orang soleh, terutama bersama Sayyidus Sholihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tersebut dikatakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Uzair alaihi salam. Allah memberikan 3 pesan kepada Nabi Uzair. Allah nika pesan teloan dek Nabi Uzair. Mohon pesan ka Nabi berarti pesan dek ka umat. Bani cuman ke Nabi Uzair, tapi kabeh saja terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Yang pertama, ya Uzair, dawuh Allah, he Uzair, idza adnabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharih wanzur ila alladhi adnabta lahu. He Uzair, kalau engkau berdosa jangan lihat kecil besarnya dosa, tapi lihat kepada siapa yang kau dosai. He Uzair, mohon sampian atusah oning atusah maksiat cok ngabes keni ota berajo pon maturon kan, oh coba berajo sakeni. Jangan melihat kecilnya, tapi lihat siapa yang kita dosai, yaitu Gusti Allah. Karena kita ini kadang takut kepada dosa besar, cuman bengal dekat dosa keni. Mungkin ahli majelis ini takut kalau suruh nyuri. Mungkin anak majelis ini takut kalau untuk membunuh. Anak majelis ini mungkin takut untuk berzina. Nah, tapi mun ngaca orang rasan-rasan paling bongal. Kan ya? Wah, tak dosa beb, can siapa tak dosa. Kalau tidak minimal bohong kan dosa keni. Kan iya, lecek nih dosa keni. Ada yang mengatakan dosa besar, tapi khilaf ulama, beda pendapat ulama. Lah kita jangan lihat kecil ataupun besar, cek ngabes keni ota beraja,
tapi lihat siapa yang kita dosai. Seperti sampean, seperti sampean nyubit anak, cek lemile. Iki sampean nyubit anak, boh, anak ruwa kabibade, tapi mun anan Habib tuh diraja, Pak. Kan dia. Jadi kalau mau melihat dosa, jangan lihat perbuatannya, tapi lihat siapa yang kita dosai. Kalau sudah yang kita dosai Allah, berarti kita sekarang lagi berurusan dengan Gusti Allah. Mangga ngate, jangan bos wah dosa keni beb. Terutama yang muda-muda, mungkin sekolahan di pondok pesantren atau di majelis sering membuli. Apa maksudnya membuli kan? Congoco, sering bully. Arwah dosa. Belena dosa arwah. Wah kan guyon Ustaz, lah hati-hati. Kalian kelak akan dibalas oleh Allah. Kalau bukan kalian, potrana sampean deki bully. Ingat sampean. Bahkan ada cerita, biar kita ini mawas diri kepada perbuatan kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat pasti kelak akan dibalas. Katanya pada orang bini, ada satu orang perempuan dipanggil oleh ayahnya. Nduk, Bing, denak Bing, engki. Dipacai, anak perempuan tadi itu didandani dengan dandanan gembel. Siapa ndak gembel? Tapi aslinya cantik, Adin, cuman didandani dengan dandanan gembel. Terus ayahnya bilang, "Nduk, sampean ke pasar." "Buat apa ya?" "Sampean kudo, wong-wong iku sing cangkruan dek pasar sampean kudo." "Bing, sampean ke pasar, Bing." "Siapol kumpul anak laki sing nakal-nakal ora kudo. Engki ya mangkat cebing roh. Sampai depakeun pasar, ketika sampai ke pasar digoda sama perempuan tadi itu, laki-laki tadi itu, tidak ada satupun yang mau kepada perempuan ini. Boten purun hadirin, makanya nakal-nakal anak laki-laki tadi itu. Yang perempuan yang gembel tadi itu kudo disuruh nyingkre. Aleh. Pindah ke sana, diusir, pindah ke sana, diusir. Terus akhirnya tidak ada satupun orang yang goda di pasar. Terus anak ini pulang hadirin, perempuan ini pulang, gembel ini pulang. Kok subhanallah, rungokno, sebelum masuk ke rumah ada anak masih muda sepeda motoran, dipepet anak perempuan tadi itu, dipeluk, dicium. Are cium pas masuk ring bini, senak sepeda motor ini keburu hilang sudah. Akhirnya anak perempuan tadi itu bilang sama ayahnya, "Ya, panjenengan nyuruh saya untuk goda orang-orang di pasar. Tidak ada satupun yang kurang ajar sama saya. Saya goda fulan, gak direken, saya goda fulan, diusir. Tapi kok barusan mau masuk rumah, masuk akaro maka compok ini kah? Bedenak kanak dua kurang ajar, situng nekuk tuh ngena cium. Lah nikah ini siapa nih kah?" Nah, apa kata si ayah? Dengarkan. Ayah mengatakan, "Astagfirullah." Dan apa ayah? Kata si ayah, "Nduk, ayah belum pernah berani kepada wanita kecuali dahulu waktu SD tahu nyium kepada anak wanita. Engkau tak pernah bengal kareng bini, Bing. Tak bengal engkau bedereng bini soyo jek songko ontur. Tapi mik bedenak kanak bini waktu SD. Cium ben abah sakejek beles makin dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkana jangan berdosa. Kenapa? Yang kita perbuat selama kita tidak tobat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pertama, jangan pernah melihat kecil besarnya dosa. Ngereng kalau oning sehadir nika banyak dosa kabeh kan iki. Buat Kak Habib ada, Kak Habib banyak dosa pada. Cuman sama-sama husnudzon. Ini nih casing hadirin. Kalam bigamis nih kak, casing. Kan iya, kok songkok leng-jeleng nih, lecek kabeh ayo. Majelis masya Allah, dek kamar muka TikTok, beda. Banyak
kudungan rapat, masya Allah. Besok kemelijuan itu depan itu loh, belanjaan itu loh, kadang celana cekak. Berat ada? Banyak. Boleh mau harto abunyangan boleh. Lah kadang dosa-dosa semacam itu kita nggak ngerasa kalau itu dosa. Kan ya? Lah mumpung bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Rajab menjadi bulan tobatnya kita, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, pesan saya nomor 2. Apa kata Allah kepada Uzair? Ya Uzair, idza asabaka rizqan saghiran fala tandur ila sigharih wandur ila alladhi wandur manil ladzi razaqaka. Hei Uzair, kalau engkau dapat rezeki sedikit, mon sampian andi penghasilan sakoni, beri ben Allah pese sakoni, jangan melihat sedikitnya rezeki, tapi lihat siapa yang memberi rezeki, yaitu Gusti Allah. Jok ngabos gajina sampean, oh sakoni, pareng musoreng tuana, beri berempa, beri satos, cuman satos. Jangan cuman, tapi hakikat yang memberi adalah Gusti Allah. Kalau kita tahu yang memberi Gusti Allah, berarti kita akan menghormati pemberian tersebut. Sampean tahu sapu tangan? Tahu sapu tangan? Sapu tangan itu di mana-mana sama. Tapi mohon sapu tangan dari presiden, pada sapu tangan, nah kan ini sapu dari presiden ebogi ke sampean wapuh, sampean perak tak perak? Perak. Ada yang tahu sampean siaran? Kan ini. Kenapa? Wah, sapu tangan presiden kan tuh. Pada baunya sukan pada sami, sama-sama kotornya. Tapi dari siapa diberi? Dari presiden yang dianggap mulia di dunia. Lah kalau presiden saja ngasih kepada kita sapu tangan mulia, lalu bagaimana dengan penghasilan kita setiap hari? Lah bapak-bapak ya, Pak Bapak, jangan pernah mengeluh dengan masakan istri. Itu hakikatnya dari Gusti Allah. Mon sebi ini amasak tempe, tempe benar tempe laguna tempe boleh, dumalam tempe boleh, terus telur tempe terus. Sampian ndak usah protes tempe malulu, tahu terus mangan aku pungu. Jangan, lihat hakikatnya itu dari Gusti Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah mencaci makanan. Idza a'jabahu akalahu wa illa tarakahu. Kanjeng Nabi niku belum pernah mencaci makanan. Kalau Nabi pengen dimakan, lek boten purun ditinggal, niku Kanjeng Nabi. Dibuka, ada hidangan dibuka, oh boten purun, ditutup. Tahu Sayyidah Aisyah, oh Kanjeng Nabi boten purun. Bahkan pernah satu sahabat menghidangkan satu makanan enak, hadirin. Kayak cuma enak, sudah nyaman deh. Cuman beda bebeng, ada bawangnya. Tahu bawang? Bawang putih itu kan makruh kalau kita makan sebab bisa membuat bau mulut. Akhirnya sama Nabi ditinggal. Sampai malam Nabi tidak makan. Sampai tuan rumah datang, sampai tanya Kanjeng Nabi, panjenengan boten purun niki. Niki enak lu Kanjeng Nabi, mahal harganya. Kata Nabi, saya mau. Terus kok tidak dimakan? Nggih, sebab ada ini. Ada bawang. Nah, Nabi bukan pas kilo enak iki, murahan iki, mboten. Coba modere. Maka dari itu rezeki yang kita terima, hadirin, rezeki yang kita terima itu semua berasal dari Allah. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kaya, cuman minta miskin. Untuk apa? Cek umat sakit nututi. Malaikat oleh ben sampian bisa ngireng sunat ke Kanjeng Nabi. Apa Nabi tidak bisa kaya? Sangat bisa. Dalam riwayat uridu alayya badha'u makkah tadhahaban. Engkau pataber ben Allah. Pataber apa? Ben ini cuman kerajaan, tapi tanah Mekah menjadi emas. Tanah Mekah, Pak. Sampean saya pernah umroh tanah haram.
seluas mungkin seperti Malang ini, semua beralaskan emas. Bisa ditawarkan oleh Allah kepada Nabi. Diambil sama Nabi? Tidak. Nabi mengatakan, la, aku tolak dan aku minta kepada Allah jadi Nabi yang sehari makan, sehari puasa. Sehari makan, sehari puasa. Kenapa? Cek umat sakit nututi, biar kalian bisa ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Coba lihat Siti Maryam. Enggak Siti Maryam? Ada. Ayo siapa Siti Maryam? Enggak tahu. Ayo Siti Maryam tahu? Ayu Ting Ting tahu? Enggak tahu, Ayu Ting Ting. Siti Maryam adalah ibunda Nabi Isa alaihis salam. Siti Maryam itu laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan itu boleh jadi nabi atau tidak? Tidak boleh, nabi itu harus laki-laki. Lah Siti Maryam itu di dalam Al-Quran dikisahkan ketika masuk ke tempat ibadahnya, kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, didapati ada makanan. Qala anna laki hadha. Tanya Nabi Zakaria, oleh dimma daping? Dapat dari mana ini wahai Maryam? Qalat min indillah. Ini niki saking catering saking Gusti Allah. Langsung paring dari langit, turun langsung makanan hidangan dari langit untuk dimakan oleh Siti Maryam. Jadi Siti Maryam makannya dari apa? Dari langit. Saya tanya, Siti Maryam nabi napa mboten? Mboten. Nabi napa benih? Benih. Bisa menurunkan hidangan dari langit ke bumi langsung ting bisa. Saya tanya, Kanjeng Nabi sakit napa mboten? Sakit, wajib sampean bilang bisa. Kenapa? Nabi paling afdolnya makhluk, bahkan lebih afdol daripada Jibril. Ini Maryam bukan nabi perempuan, tapi Kanjeng Nabi kenapa kok tidak minta kepada Allah ketika lapar? Masuk ke rumah Aisyah. Aisyah, adakah makanan? Boten enten Kanjeng Nabi. Ya wis tak puasa. Tak langsung Nabi, Gusti, rawon Gusti. Punten tak minta rawon. Hah? Atau Gusti, lalapan lengkap dengan kerupuknya? Tidak. Kenapa kok Nabi memilih puasa? Cek umat sakit nututi, biar umat bisa ngereng. Coba Nabi langsung, Aisyah ada makanan? Tidak ada Kanjeng Nabi. Gusti, soto Gusti, ting soto. Lah terus sambian bisa masuk kabinina sambian. Lek bedederen lek kosong mas, kayak ini rewel mas tak masak. Gusti, ayam goreng Gusti, bisa? Hah? Bisa tak bisa? Tak bisa. Makanya umat boten sakit nutut. Nabi itu ibarat supir, Pak. Waning supir sampean. Supir yang baik itu benih supir karapat hibi. Sini Malang Surabaya setengah jam. Bukan, supir itu yang baik adalah supir yang tahu kondisi penumpang. Kanjeng Nabi supir, kita penumpang. Supir yang baik Malang Surabaya 5 jam. 5 jam ditempuh tapi enak. Berangkat pelan-pelan. Ada yang minta, Pak supir, ya lapor Pak supir, mandek di warung. Ini supir yang baik, mangkat boleh. Pak supir, kebelet nguyu, ya wis nyari Pertamina, cok nyari masjid, bumi masjid, bojong tak bojong, nyari Pertamina. Terus berangkat lagi, Pak supir cari oleh-oleh, mampir toko oleh-oleh. Meskipun Malang Surabaya ditempuh 5 jam, tapi penumpang enak. Supir apa nih karapati? Bukan supir yang enak itu. Ayo Malang Surabaya setengah jam. Yang mau makan makan dulu. Mau belanja belanja di sini. Saya kami TV. Ayo cepetan. Ngebut ya. Hah? Ngeber mana ya? Ayo. Wes sikat. Mung Pak supir lapar. Apa ya nah? Terus Pak supir kebelum nguyu. Wes terus kinco. Pak kan Surabaya buka, bodoh mate, bodoh bukan seperti itu supir. Lah kita penumpang Kanjeng Nabi supir, cuman penumpangi rewel. Rewel tak rewel? Rewel. Cek sampojeng 5 waktu tabur. Salat 5 waktu saja ditawar hadirin. 5 waktu ini. Gini ngaki. Salat 5 waktu itu sudah 5. Sebenarnya salat itu 50 waktu. Bayangkan kalau sholat 50 waktu sampean, tade terbang-terbangan ngari, tade pikir sampojeng malolo.
Jangan 50 waktu, separuh aja, 25 jam. 25 kali, berarti per jam berapa kali? 1 kali. Setiap jam adzan. Puru ngumpak, Allahu Akbar, aduh pejang boleh. Ya kan lagi? Baru mbah Allahu Akbar, aduh pejang boleh. Ini baru 24 jam. Jadi 24 kali. Lah Nabi diperintah oleh Allah 50 waktu sholat. 50 waktu, anggap pak lekor kali 2 berempah. Pak polo belu berarti setiap jam 2 kali sholat, per setengah jam sholat. Ayo, baru makan Allahu Akbar, setengah jam adzan boleh. Buru ceramah Habib, Assalamualaikum, Allahu Akbar, tak mare-mare. Sambian, malam-malam nyaman, pak tompaan, Allahu Akbar, ada aja boleh. Adzan boleh, tak mare-mare pak. Lah ya, tapi dikurangi, minta Rasul sallallahu alaihi wasallam buat penumpang-penumpang yang rewel ini. Ya Rob, tang umat males Gusti. Terus abdina minta dikurangi Gusti. Ya wis, tak kurangi 5 jadi 45. Aduh, ki males Gusti. 40. Aduh Pak Gun. 35, 30, 25, 20, 15 sampai 5. Dilema berak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lalema. Tapi Allah mengatakan, ya wes, saya bebankan 5 waktu dengan pahala 50 waktu. Kayak orang punten, bukan terus dikurangi pahalanya. Ya wes 5 wes, nawar terus, ndak gitu. Yang nawar Kanjeng Nabi 5, ndak masalah 5. Terus, tapi tetap pahala 50 waktu. Ki seket Pak, saya lema kadang tak abojong. Duhurra, asarra, maghrib, isya, subuhna kul belu. Kan beda. Beda tau sanunduk ya temu, nunduk lelere. Temu. Orang mau tak abojong subuh, belena. Orang mau tak abojong subuh, asongkok tak tepa Pak. Songkok mereng. Sampean oning mungkin pernah melihat ada apa? Ada film di Indosiar, mayat tidak diterima oleh bumi. Pernah kan lembek iki? Lah ini beda songkok tak tarik membencetak. Tak bojong seburu. 5 salat, salat. Beb STMJ boleh beb, salat terus maksiat jalan. Tak apa-apa. Bejang ada. Salat itu innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat ruah bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dalam kitab Futuhatul Imdadiyah beda careta kedingaki. Ada satu orang laki suka dengan istrinya orang. Berumah sampean. Beda orang senang ka binina orang. Lah bini nikah andik laki sudah punya suami tapi suaminya imam masjid. Imam masjid mator saya bini kak kau le eka senengi tetangga boh kurang ajar loh engke taoning menyampaikan gombalan-gombalannya love cinta-cinta roga. Apa katanya? Apakah marah si suami saya imam ragila? Tidak, tapi memberikan solusi. Kata suami, dek gak masalah karena cinta adalah pemberian, dia berhak untuk mencintai kamu tapi cinta belum tentu memiliki. Berat Pak. Berat tak berat? Berat kalau mahabib bra. Cak potong-potong tapi. Nah setelah itu yang perempuan tanya, terus kalau dia tiba-tiba kurang ajar kepada saya, jangan. Kata si laki-laki, kata si suami, gini aja, bilang kepada orang yang suka denganmu, suruh sholat di belakangku 40 waktu. 40 waktu. Terus setelah itu kalau dia berani sholat di belakangku 40 waktu, berjamaah denganku 40 waktu, turuti apa yang dia inginkan. Apa? Kabin tak apa-apa. Wah dipertaruhkan bini ini Pak, dipertaruhkan istri ini. Tapi dia tahu bagaimana percaya dengan ayat tanha anil fahsya'i wal munkar. Akhirnya matur ngomong yang perempuan, Mas sampean senang sama saya? Senang. Terus gak apa-apa sampean senang sama saya, tapi ada syaratnya. Apa? Sampean sholat di belakang suami saya 40 waktu sholat. Oh mek sholat tok, ayo iso aku
Cari ini. Iso aku 40 waktu loh Mas. Iya, istiqomah loh. Iya. Wis mulai. Akhir apa jeneng Ibu Dina. Salat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sehari, 2 hari sampai seminggu mulai perasaan tak nyaman. Tang imam binina kabini. Tang imam binina diganggu. Waduh dah enak. Terus sampai pas 40 waktu selesai salam terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditanya sama yang imam, hei Mas, ya apa? Si doa sampean masih cinta dengan istri saya? Kata orang tersebut, wallahi sudah hilang perasaan cinta tersebut, sekarang berganti takwa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi apa jeng? Sallu alaihi tak apa jeng bener. Tetewen malaikat. Ayo sholat. Kadang masjid musola seperti ini, ya ada kosong kan musola mancung. Ayo saya tanya kepada Ustaz Sudirman, Ustaz, soft ini ya paling rame waktu apa? Dia mau sadar hilang lah. Hah? Zuhur, asar, maghrib, isya paling banyak jamaahnya sholat apa? Maghrib. Paling isya lah lobar tadi. Subuh prei. Ada siapa jeng? Prei. Nanti bulan Ramadan Masya Allah kan ya Lebaran abu dak cukup. Di masjid-masjid kan ngoten. Di masjid-masjid itu kalau sudah sholat fardu 5 waktu paling 1 soft. Jumatan ge lumayan lah. Rame kadang gak sampai meluber. Terus kalau sudah hari raya sampai ke belakang. Jadi masjid sak geden-geden mek dipakai sekali setahun. Tahu saja raja masjid. Jangan buat besar masjid kalau dipakai cuma setahun sekali. Bikin seadanya. Kalau tahun depan kalau hari raya mau dipakai sholat meluber, nyewa terop lebih barokah. Ya kan engki? Raja masjid. Imam mas apa? Gini kabeh. Takmir lah. Gini kabeh. Muadzin lah. Gini kabeh. Yang kita pak nikah kabeh. Makanya ayo hidupkan sholat karena kita sekarang di bulan diturunkannya perintah sholat. Hadirin hadirat yang mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasiat Nabi Uzair alaihi salam. Apa katanya? Allah mengatakan, "Ya Uzair, idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi. Kama la ashkuka ila malaikati idza sa'udat ilayya masawika." Hei Uzair, kalau aku timpakan kepadamu musibah, jangan kau ceritakan semua masyarakat ini. Ojo kondo-kondo oleh musibah itu. Sebagaimana aku juga tidak cerita kepada malaikat ketika sampai kesalahan dan dosamu tiap hari. Kalau kita punya musibah, jangan pernah ngeluh sana, ngeluh sini, cerita sana, cerita sini. Kecopetan tahun 2007 sampai 2017 tetap dicitani. Tak mare-mare. Kening copet kok Kak Bilon lembok. Oh lembok cerita boleh. Jangan, apalagi untuk sesuatu yang sifatnya remeh. Napa? Kening pilek sakoni, flu buat status. Flu kebayah apa Kalau sampean sakit SMS dokter cukup, Pak dokter saya flu. Buat apa status? Flu. Mate. Buat apa biar orang tahu? Hah? Jangan, manusia begitu. Manusia khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau sudah kena musibah, oh ngeluh, ya Allah. Pesena elang 500 lepis. Samuharto gempar. 500, Pak. Wah, gempar. Terus wa idza massahul khairu manu'a, kalau mendapatkan kebaikan cerek, kikir. Rami tukuna, kocak benentang gena. Rami tuku enten orang kuning ku tak meleh. Oh, manu'a cerek. Makanya musibah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan untuk kita. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kita mendapatkan musibah ternyata itu baik.
Ayo, kayak kejadian kemarin apa? Penerbangan Seelang roh. Pesawat apa roh? Sriwijaya, iya. Bodoring dua orang yang tidak jadi naik Sriwijaya. Kenapa? Uangnya kurang. Andi pesen kurang, tiket naik. Terus dapat musibah uangnya kurang. Tapi subhanallah ternyata wa huwa khairun lakum, ternyata itu kebaikan baginya. Siapa tahu? Ayo. Ada satu anak pondok disuruh berangkat ke Yaman lanjut studi. Tanda, enggak mau. Enggak apa-apa setahun aja, enggak mau. Dipaksa, enggak mau. Makanya kebaikan, enggak mau. Akhirnya nuruti. Dia tidak mau. Kadang yang tidak mau di belakangnya ada kebaikan. Ketika tidak mau diperintah sama yainya, kamu harus berangkat. Ya apa caranya? Harus budal nang Yaman taklim. Yai yang nyuruh, nggih yai berangkat. Apa yang terjadi? Sampai Yaman oleh bini, oleh cucu, dapat istrinya di Yaman. Coba tak mangkat ke Yaman, jomblo. Ngana-ngana re jomblo re. Mangkana mangkat ke Yaman. Terus nunduk wae to mo. Nduk boleh. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang kita mengatakan ini baik buat saya, tapi belum tentu itu baik buat kita. Kadang-kadang itu jelek buat kita. Kadang itu musibah buat kita, ternyata hikmah di belakang baik buat kita. Ada satu orang hadirin kejadian di Batu. Ada satu orang naik mobil. Saat itu naik mobil hujan. Lah, mobilnya ketabrak dari belakang, jedor. Turun. Musibah, mobil ketabrak. Turun ngamuk-ngamuk, sing nabrak lari. Orang pada bingung, kenapa Ustaz ditabrak sing nabrak lari? Oh iya, ya wis. Sabar Ustaz, nggih, pulang ke pondok. Subhanallah, di pondok, depannya pondok ada pohon jatuh selisih 2 menit. Jebret. Coba dia gak ketabrak kena pohon. Bayang no. Sampai ketika tahu pohon jatuh di depannya, langsung dia ingat yang nabrak tadi. Seraya mengatakan alhamdulillah ketabrak aku. Bayang no. Dan jadi tabrak semuanya itu ada hikmah. Kalau kita tahu skenario Allah terhadap keseharian kita, niscaya kita akan menyangka kita paling suudzon sama Allah. Sampai itu, nggih. Ada yang dijadikan miskin, itu semuanya hikmah. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan, hei wahai umat manusia, wahai anak Adam, sebagian aku jadikan kalian miskin, sebab kalau aku jadikan kalian kaya, kalian akan kafir. Bayang no, hadis qudsi niku. Hei wahai anak Adam, sebagian kalian aku jadikan kalian kaya, sebab lek sampean miskin, sampean bakal kafir. Hei anak Adam, sebagian kalian ada yang aku jadikan kalian tadi itu sakit, sebab kalau aku jadikan kalian itu sehat, kalian akan murtad. Hei umat manusia, sebagian kalian aku jadikan kalian tadi itu sehat, kalau sakit kalian bakal murtad. Semua tergantung porsi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah yang terbaik. Paham iki? Anggap napa paham iki? Malam mongkol sapolo. Jadi 3 pesan Allah kepada Nabi Uzair. Pertama, jangan meremehkan dosa. Kedua, jangan pernah mengatakan rezeki kita sedikit, tapi lihat siapa yang memberi rezeki. Ketiga, ojo kondo-kondo lek musibah. Tapi hidangkan kepada umat manusia tadi itu bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita barokah, majelis kita manfaat. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cinta majelis, cinta Kanjeng Nabi, cinta sholawatan. Insyaallah diberi keberkahan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hfatna minal atham bi jahi sayyidil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.